Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang fadilah ditakdirkan menjadi orang miskin, menjadi orang fakir atau miskin. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahawa di antara keutamaan menjadi orang miskin, Nabi SAW menampakkan kecintaannya. Beliau mencintai dan menginginkan banyak kelebihan yang datang dari Allah kepada orang-orang miskin. Dan itu kita sudah bacakan hadis-hadisnya, bahawa Rasulullah meminta kepada Aisyah agar menyayangi orang-orang miskin. Kemudian dalam hadis yang panjang, ketika Rasulullah bermimpi dan beliau ditawarkan oleh Allah, mintalah sesuatu, maka salah satu doa Nabi SAW adalah agar Allah menitipkan rasa cinta kepada orang miskin di dalam hatinya. Maka ini sudah cukup menunjukkan begitu perhatiannya Nabi kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Ada sedikit catatan Bapak Ibu, ada sedikit catatan yang perlu kita akhiri dan belum sempat kita bahas di pertemuan yang lalu, bahawa orang-orang miskin yang dimaksud untuk dicintai itu adalah yang betul-betul miskin dan taat atau saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda iman dari orang-orang miskin inilah mereka tak berani atau tidak membiasakan diri untuk menadahkan tangan. Ini salah satu tanda imannya orang-orang miskin. Tapi kalau sudah menjadi sebuah pekerjaan, jadi hobi, itu yang disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, laisal miskin allazi tarudduhu al-akla wal aklatan, walakinnal miskin allazi laysa lahu ghina wa yastahyi aw la yas'alu an-nas ilhafa. Jadi kata Nabi, yang namanya miskin bukanlah orang-orang yang meminta-minta satu suap atau dua suap makanan, tapi miskin adalah orang-orang yang tidak punya kecukupan dalam hidupnya dan dia malu untuk meminta-minta. Jadi ini bahagian ciri-ciri orang miskin yang perlu kita sayangi. Jadi jemaah melakukan Allah, dengan begitu keputusan kita ketika bertemu dengan orang miskin, utamakanlah membantu miskin yang malu-malu untuk menjadi pengemis, dan kita tahu dia miskin. Mungkin kita temukan dia sedang bekerja mengutip
bekasan-bekasan botol-botol bekas, maka hendaknya kita menyempatkan waktu untuk memberikan sesuatu kepadanya sebagai tanda bahawa kita mencintai orang miskin. Tapi tidak perlu membiasakan memberi di lampu merah yang menjadikan mereka semakin manja dengan pekerjaan mereka. Itu tidak perlu. Apalagi kita sudah sebutkan di minggu yang lalu bahawa Allah, Nabi mengancam semua orang yang suka meminta-minta, tidak ada malunya, nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah dalam keadaan wajahnya tidak berdaging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau si miskin yang sombong. Apalagi kalau si miskin yang sombong. Ini benar-benar jauh dari miskin yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada 3 orang yang Allah tidak mau bicara dengan mereka di hari kiamat. Allah tidak mau bicara, Allah tidak sucikan mereka, dan mereka dipersiapkan azab yang begitu pedihnya. Siapa mereka? Nabi menyebutkan yang pertama adalah syaikhun zani, yaitu orang tua yang masih berzina. Orang tua tapi masih berzina, maksudnya dia punya istri tetapi suka berzina. Ini orang, kalau dalam hukum di dunia dengan hukum Islam, dia wajib dirajam. Dia bukan lagi dicambuk. Hukum akhirat, maka dia wajib dimasukkan ke neraka oleh Allah apabila mati dalam keadaan tidak taubat. Yang kedua, wa malikum kazzab, yaitu seorang raja yang pembohong, pendusta. Makanya ini pemimpin-pemimpin pendusta itu ditunggu oleh Allah dengan azab yang pedih. Kenapa Allah begitu marah kepada para pemimpin yang berdusta, berbohong, suka bohong? Presiden suka bohong, membohongi rakyat. Azabnya pedih. Tolong kasih tahu Pak sama Presiden, Pak. Bapak yang punya hubungan dengan Presiden melalui partai apa saja, tolong kasih tahu, baik Presiden baru maupun Presiden lama. Nabi mengatakan malikum kazzab, salah satu penghuni neraka adalah pemimpin yang suka berbohong. Kenapa Allah marah sekali? Karena seharusnya dia dengan kekuasaannya, dia tak perlu berbohong. Dia dengan kekuasaannya, untuk apa dia berbohong? Untuk apa dia berdusta? Kepada siapa yang harus dia takuti? Sedangkan perintah di tangannya. Tapi dengan kekuasaannya dia malah berbohong. Padahal tidak ada orang yang bisa menjatuhkannya di saat dia berkuasa, tapi tetap dia berbohong. Nah, inilah yang membuat Allah begitu marahnya. Itu orang kedua yang disiapkan oleh Allah. Allah tidak mau bicara, Allah tidak sucikan mereka. Nah, orang ketiga yang menjadi poin kita, yaitu wa'ailun mustakbir, yaitu si miskin yang sombong. Ini miskin-miskin sombong ini siapa? Harus kita kembali dulu ke kalimat al-kibr. Kibr itu, sombong itu apa? Dulu sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang yang pakai sandal bagus-bagus, pakai pakaian bagus-bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka yang indah. Artinya Allah tidak larang. Tidak larang, Pak. Kita pakai mobil, Allah tidak larang, dan itu belum masuk kategori sombong selama itu dibutuhkan. Bapak beli jam tangan yang 500.000, tidak sombong. 1,5 juta, tak sombong, karena sudah trauma dengan jam tangan yang 55.000, begitu keluar kena hujan mati, keluar kena hujan mati. Udah 10 biji Pak yang hancur-hancuran, akhirnya bapak beli 1,5 juta, tak mati-mati sampai hari ini, sampai bapak menyesalinya kenapa tak mati-mati.
Sombongkah itu? Tak sombong. Ya. Jadi bukan menunjukkan sombong itu pada pakaian, pada tidak. Selama itu dibutuhkan, bukan untuk dipamerkan. Jadi sombong itu di mana letaknya? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu dua modelnya, yaitu yang pertama melawan al-haq, melawan kebenaran, yaitu melawan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu sombong. Yang kedua ghamtun nas, yaitu meremehkan manusia. Makanya orang miskin yang sombong, orang miskin yang melawan Allah, kalau meremehkan manusia, mereka mungkin tak jatuh ke dalam penyakit itu, karena kayak mana mau remehkan, dia sendiri pun diremehkan orang. Tapi dia salah satu sifat sombong masuk, yaitu dia tak salat, bahkan mungkin dia tak puasa. Coba Bapak perhatikan pemiskin yang mengaku miskin di lampu merah itu. Coba Bapak lihat mereka salat atau tidak. Dari pagi mereka berdiri, Pak, ya, sekitaran jam 10 tu berdiri. Kita pulang solat zuhur, mereka masih di situ. Kita datang lagi solat asar, mereka di situ. Pulang solat asar, mereka di situ. Malam mereka di situ. Sama persis seperti anak-anak mahasiswa yang demo-demo, Pak, ya. Menolong orang-orang, menolong rakyat dengan demo-demo mahasiswa. Si mahasiswa menghancurkan dirinya sendiri di situ, tak salat, berkumpul-kumpul laki-laki perempuan, ya. Itu kadang-kadang kalau kita lihat, Pak, melewati waktu salat mereka santai saja, tapi slogannya menolong rakyat. Jadi kalau ada yang banjir, mereka tahan karton-karton, kotak karton untuk menolong orang, tapi mereka sendiri tidak tertolong. Nah, itu modelnya. Nah, makanya miskin-miskin yang tak salat seperti ini, itu bukan itu miskin yang disuruh Nabi untuk disayang-sayang. Itu disuruh tolong dengan amar ma'ruf nahi munkar, bukan dengan kasih sayang berbentuk penghargaan harta dan segala macam, tidak. Nah, itu disuruh tolong dengan mengingatkan mereka. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai catatan bahawa Nabi mencintai orang miskin, tapi miskin yang saleh. Miskin yang saleh lebih mendahului orang-orang kaya untuk masuk surga. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya fadilah yang ketiga, sedekahnya orang-orang miskin itu lebih utama daripada sedekahnya orang kaya. Jadi salah satu kelebihan yang Allah beri kepada orang miskin, yang mereka sedekahkan ternyata di sisi Allah lebih besar pahalanya, lebih utama, lebih tinggi derajatnya dibandingkan sedekahnya orang kaya. Jadi Allah mau bilang orang kaya itu sedekah Allah terima dengan pahala yang besar, karena orang kaya itu masuk surga terutama memang melalui sedekahnya. Nah, orang miskin, ya, itu mereka tak dituntut untuk bersedekah, mereka cukup bersabar saja, itu sudah luar biasa. Sabar dengan kemiskinan saja, tidak mengeluh, dia terima semua keputusan Allah kepadanya, itu hal yang luar biasa. Namun begitu dia berusaha juga untuk bersedekah, di saat itu sedekahnya dihargai oleh Allah melebihi sedekahnya orang kaya. Dan ini termaktub dalam beberapa hadis, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini kabar gembira kepada si miskin yang suka bersedekah. Hadis yang pertama, hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Nasa'i, Al-Baihaqi, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati afdal, sedekah mana yang paling baik ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, jahdul muqil, yaitu sedekahnya orang yang susah payah mencari harta lalu dia bersedekah walaupun sedikit. Jadi dia berjihad, jahdul muqil, dia berjihad untuk cari uang, susah sekali dia cari uang. Orang kaya tinggal telepon, teken sana, teken sini, ya, lalu kemudian melakukan negosiasi, kayak di Big Bang, Pak.
sudah keluar. Sekali keluar 50 juta, 100 juta. Orang miskin ni TB genta-genta Pak, dia duit mesabah duk semami Pak. Dia keliling itu kalau misal seandainya lah, mohon maaf misal seandainya ada orang miskin yang kerjanya memang dia kutip-kutip tadi misal botol-botol bekas tu, dia berjalan saja kalau kita hitung-hitung Pak sudah puluhan kilometer dalam sehari itu hanya untuk mencari botol-botol itu botol sudah dikumpulkan satu empang, satu karung, masih banyak ya, satu karung besar Pak, begitu ditimbang 2 kilo Pak. Botol tu satu karung tu kalau ditimbang paling 2 kilo. Ditanya sama yang penadah botol tu berapa sekilonya, sekilo 10.000, kalau kadang-kadang 5.000. 2 kilo satu besar itu Pak, itu 10.000. Balik lagi dia cari, dia sehari itu 20.000, 30.000 ya. Jadi orang-orang miskin ini susah sekali mencari harta. Oh, dia mau mengatakan bahwa dirinya tidak sempat sekolah ya karena dulu orang tuanya juga miskin, tidak mampu menyekolahkannya walaupun dia pintar tetapi orang tua tidak mampu bayar SPP, akhirnya dia diberhentikan di tengah-tengah perkuliahannya, tak mampu. Ujungnya dia punya anak begitu lagi karena dia tak mampu, akhirnya tak mampu bersaing, akhirnya begitu lagi, terus menjadi mata rantai kemiskinan. Namun ketika dia bersedekah walaupun sedikit, kata Rasulullah, itu sedekahnya lebih afdal dibandingkan orang kaya yang mudah bersedekah. Dan yang lebih dahsyat janji Nabi kepada orang-orang miskin yang suka bersedekah, ini yang luar biasa Pak. Janji Nabi juga disebutkan dalam hadis yang derajatnya hasan ya, riwayat An-Nasai dan Ahmad. Orang miskin itu Pak, sampai Nabi menjelaskan kelipatannya berapa yang bisa melebihi orang kaya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, sabaqa dirhamun 100,000 dirham. Jadi Rasulullah memancing para sahabat dengan satu kalimat. Tahukah kalian, maksudnya kalian tahu tidak, satu dirham bisa melebihi 100.000 dirham ya, jadi Nabi mengatakan kalimat yang aneh, satu dirham bisa melebihi 100.000 dirham, 100,000 dirham, kan tak masuk akal. Bagaimana satu dirham itu untuk melebihi 2 dirham aja tak mungkin. Ini satu dirham melebihi 100.000 dirham. Maka sahabat heran. Lalu sahabat bertanya, waqalu wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kok bisa satu dirham melebihi 100.000 dirham? Jadi melebihinya bukan 100 dirham, bukan 1.000 dirham, 100.000 dirham. Bisa menang satu dirham dengan 100.000 dirham. Ini kalau kita mungkin kalau diumumkan akan terjadi apa istilahnya perang tanding atau perkelahian antara fulan yang tubuhnya kecil, cebol, tak bertenaga, diadu dengan raksasa. Semua orang akan mengatakan, bagaimana mungkin kok bisa diadu seperti itu? Ya, seharusnya cebol dengan cebol, seharusnya yang besar dengan yang besar, itu seharusnya. Makanya ini juga orang heran, kok bisa satu dirham melebihi 100.000 dirham? Maka mereka nanya, kayak mana bisa terjadi itu ya Rasulullah? Qal, di situ Rasulullah memberitahu rahasianya. Kana lirajulin dirhaman, itu bisa terjadi di saat seseorang mempunyai harta hanya 2 dirham. Dirham itu dari perak Pak. Seseorang mempunyai harta hanya 2 dirham, tasaddaqa bi ahadihima, dia cuma punya uang simpanannya cuma 2 dirham, tapi dia bersedekah dengan 1 dirham, berarti tinggal cuma 1 dirham. Jadi dia punya misal 2 butir kurma untuk makan siang,
tapi dia sedekahkan satu butir kurmanya, tinggallah sebutir untuknya. Ini menunjukkan dia sebenarnya tak punya harta, cuma punya 2 dirham. وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عَرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ 100,000 dirham فَتَصَدَّقَ بِهِ. Sedangkan di sisi yang lain ada orang yang mempunyai uang sungguh luar biasa banyaknya, banyak sekali hartanya, miliaran, triliunan. Lalu kemudian ketika datang orang yang meminta, orang miskin, dia tolong, dia memberikan dari pundi-pundi yang dia simpan itu, dia berikan 100,000 dirham. Fatasaddaqa bihi. Lalu dia berinfak dengan 100,000 dirham itu. Di situ Nabi mengatakan, ternyata 1 dirham yang dikeluarkan oleh si miskin itu lebih hebat pahalanya, lebih dahsyat daripada 100,000 dirham yang dikeluarkan oleh orang kaya, yang ketika orang kaya itu mengeluarkan 100,000 dirham tidak terasa apapun darinya. Artinya masih banyak simpanannya, masih banyak simpanannya. Nah, ini kan ada orang yang Allah muliakan, Pak, dengan kekayaan. Itu semua takdir Allah. Jadi kadang-kadang ada orang yang mudah bagi Allah mengubah kehidupan seseorang, dia menjadi kaya raya. Yang dia keluarkan sedekah, misal dia keluarkan 1 juta, 2 juta, tapi masih banyak simpanannya. Dia baik, dia mulia di sisi Allah. Tapi ketika dibandingkan dengan si miskin yang susah sekali mencari uang, cuma punya uang 20.000 rupiah untuk makan di hari itu, tapi begitu datang orang yang meminta, membutuhkan, dia sedekahkan 10.000, tinggallah sisa hanya 10.000. Orang kaya sedekah 100.000 dirham, tapi setelah dia keluarkan masih ada uang tinggal 1,5 triliun lagi. Siapa yang lebih hebat di sisi Allah kalau dibandingkan 2 orang ini? Yang miskin lebih hebat sedekahnya, karena dia betul-betul memperjuangkan agar mampu bersedekah di balik kemiskinan yang dia terima. Ini yang Nabi sebutkan. Coba bayangkan bahasa Nabi ini, Pak, perbandingannya itu antara 1 dirham dengan 100.000 dirham. Kalau seandainya 1 dirham itu seandainya 50.000 rupiah, seandainya 50.000 rupiah, 1 dirham 50.000 rupiah, berarti kalau 100.000 dirham berapa rupiah? 5 miliar. 5 miliar. Sedekahnya orang miskin 50.000 rupiah lebih hebat daripada sedekahnya orang kaya 5 miliar. Inilah kabar gembira kepada orang miskin kalau dia mau bersedekah. Ini bukan melemahkan kekuatan orang kaya. Jadi maksud Allah, orang kaya memang dianjurkan banyak-banyak sedekah karena hartanya menyelamatkannya, banyak-banyak sedekah. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang miskin yang mau bersedekah, di situ si miskin mendapatkan penghargaan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan, Pak, kadang-kadang kita ni ketika di masjid tu, kalau orang kaya kan begitu celengan lewat tu kan, uang merah dia masukkan tu, 100.000 dia masukkan. Nanti panitia masjid pun biasanya takjubnya ke, ya Allah ada uang merah, Masya Allah, ada uang merah, Masya Allah, kan begitu kan. Tapi nanti ada uang 1.000 masuk, atau 2.000 lah, karena susah cari uang 1.000, 2.000 masuk. Mungkin panitia masjid mengatakan, hai 2.000 tak, 2.000 tak. Padahal mungkin 2.000 itu dari si miskin yang dia dalam kantongnya dan tidak ada simpanan di rumahnya dalam kantongnya. Setelah dia keluarkan 2.000, mungkin tersisa cuma sekitar ya 15.000 lagi, atau 20.000 lagi, atau 50.000 lagi. Itu pun dia siapkan untuk anak istrinya. Si kaya keluarkan uang merah 100.000, dalam ATM-nya masih ada 125 juta lagi. Tak berat baginya. Nah, dia berpahala. Keikhlasannya menyebabkan Allah akan memasukkannya ke surga. Tapi keikhlasan si miskin menyebabkan Allah memuliakannya melebihi daripada sedekahnya orang kaya. Makanya ini seharusnya orang miskin itu punya sifat untuk juga gemar bersedekah
semampu mereka, semampu mereka. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita merasa bahawa kita ini orang yang layak menerima selalu. Berusahalah mengubah keadaan, walaupun kita miskin, berusahalah untuk memberi, karena pemberian kita itu lebih hebat. Jadi jangan sampai dalam pikirannya, belum kasihin, saya miskin. Jadi kita ni sampai mendaha begitu Pak, berdahai. Apa mendaha ini, menadah-nadahkan tangan selalu. Jadi ekonomi boleh miskin, tapi hati jangan miskin. Dan kita temukan ini kadang-kadang Pak. Saya pernah baca satu berita, itu ada ibu-ibu, sudah berapa tahun yang lalu nih saya baca nih di koran, seorang ibu-ibu yang kerjanya itu tadi Pak, kutip-kutip botol tu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menyimpan setiap dari hasilnya, dia simpan sekitar 5 ribuan, dia simpan setiap hari. Lalu setiap bulan dari hasil simpanannya dia sedekahkan. Padahal si miskin, tapi dia berusaha bersedekah. Ini sampai masuk ke berita karena dia kemudian juga mengumpulkan uangnya untuk bisa umrah, sampai masuk ke berita. Selain daripada sedekahnya, ini tipikal ini yang harus ditanamkan kepada kita yang mungkin Allah takdirkan keadaan kita miskin. Karena sebahagian besar orang miskin itu merasa, ya saya tidak layak untuk memberi, saya layaknya menerima. Itu yang terjadi hari ini. Jadi orang miskin ini banyak ditolong-tolong oleh Allah dengan memperbesar pahalanya. Bahkan dalam hadis yang lain Pak, mereka di masa sahabat Nabi hidup bersama Nabi, pernah diceritakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa ada sekelompok orang yang datang menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini adalah golongan-golongan orang miskin dari golongan muhajirin yang ketika hijrah mereka menjadi miskin karena mereka meninggalkan harta di Makkah. Jadi kemudian mereka tinggal di samping-samping masjid, disebut dengan Ahlus Suffah. Tidak ada harta lagi, demi hijrah menyelamatkan agama, mereka tak peduli dengan hartanya di Makkah, berubah jadi miskin. Lalu mereka pada suatu hari menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, zahaba ahlud dusur bil ujur yusallina kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, ni orang-orang yang kaya-kaya ni, katanya, mereka mendahului kami. Mereka mengatakan, ni orang-orang kaya ni Rasulullah mendahului kami. Kayak mana mendahului kami? Mereka ketika kami salat, ketika mereka salat, kami juga salat, berarti sama amalannya. Ketika mereka puasa, kami juga puasa, berarti sama amalannya. Artinya mereka lakukan, kami pun bisa lakukan. Namun ketika mereka bersedekah, di situ kami kalah. Ketika mereka sedekah, kami tak bisa melakukannya. Lihat Bapak Ibu, bagaimana hebatnya cemburunya para sahabat. Orang-orang miskin dulu itu tak cemburu dengan kekayaan yang dimiliki orang kaya. Mereka tidak cemburu melaporkan rumah mereka besar-besar. Kalau kita hari ini kan lihat rumah orang kaya, jih mangan kaya ji, rumah raya, mobil raya, kemudian semuanya itu lihat tu garasinya besar, pagar-pagar pun kan orang kaya itu buatnya dengan besi-besi yang besar-besar. Itu kalau kita kan ngadunya kayak gitu, dia enak, dia kaya, semuanya besar-besar. Tapi orang dulu tidak ngadu itu, mereka malah cemburunya, ini orang kaya bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Waktu mereka salat, kami salat, mereka puasa, kami puasa. Begitu mulai berurusan dengan harta, kami kalah ya Rasulullah. Jadi inilah nasib kami, berarti mereka mendahului kami ya Rasulullah. Cemburu mereka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya, cemburunya ke amal saleh.
Jadi betul-betul keikhlasan mereka itu demi beramal saleh. Lalu apa Rasulullah katakan? Qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Maukah kalian kukabarkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada kalian, maka kalian bisa juga mendapatkan pahala seperti sedekahnya orang kaya. Jadi Rasulullah menjanjikan sesuatu kepada si miskin. Jangan sedih, kata Rasulullah, kira-kira begitulah. Jangan sedih, jangan khawatir. Ada yang kalian bisa lakukan untuk bisa menyaingi sedekahnya orang-orang kaya. Apa dia? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Rasulullah mengajarkan mereka, Rasulullah katakan setiap tasbih yang kalian ucapkan itu dihitung sedekah oleh Allah. Lalu setiap takbir dihitung sedekah, setiap tahmid dihitung sedekah, tahlil dihitung sedekah. Itu ucapan la ilaha illallah dari mulut-mulut kalian ini dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalian melakukan amar ma'ruf, sedekah. Lalu kalian bahkan, kata Rasulullah, seseorang di antara kita semuanya, kata Rasulullah, ketika mendatangi istrinya pun dianggap sedekah. Di situ para sahabat bingung juga. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Bagaimana mendatangi istri bisa jadi sedekah? Bukankah itu hanya melampiaskan syahwat saja? Itu kan pertanyaan yang sangat logika, Bang. Maksudnya itu kan melampiaskan syahwat. Kenapa bisa jadi sedekah pula? Qal ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun. Bukankah ketika kalian mendatangi perempuan yang bukan yang halal bagi kalian, yang tidak halal bagi kalian, kalau kalian datangi, bukankah itu menimbulkan dosa? Maka fakazalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Kalau itu berdosa, kalau berzina berdosa, maka mendatangi istri berpahala. Jadi itu sampai ke situ Rasulullah mengatakan. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, ini hadis riwayat Muslim. Ini namanya apa? Ini sedekah qasir. Jadi sedekah itu ada dua, dari sistem kemanfaatannya. Dia ada sedekah qasir, ada sedekah muta'addi. Sedekah qasir itu sedekah yang bermanfaat untuk diri sendiri. Makanya setiap kali kita mengucapkan zikir kepada Allah, itu bernilai sedekah. Kalau diucapkan oleh fakir miskin, maka zikir-zikir itu bisa melambung sedekahnya melebihi sedekah orang kaya, karena mereka tidak tahu muka siapa. Itu namanya sedekah qasir. Jadi kita ini ada yang sedekah itu manfaatnya untuk diri sendiri saja, tapi ada yang lebih hebat sedekahnya, yaitu sedekah muta'addi, yaitu bermanfaat untuk orang banyak. Kita zikir sedekah, tapi untuk diri sendiri. Kita melakukan puasa Senin Khamis sedekah, tapi untuk diri sendiri. Pokoknya semua amal saleh itu bisa dihitung sedekah, tapi manfaatnya untuk diri sendiri. Karena banyak amalan-amalan semuanya dihitung sedekah oleh Allah. Itu bagus, tapi yang lebih bagus ketika kita naikkan derajatnya menjadi muta'addi, bermanfaat kepada orang lain. Yang zikir bagus, tapi kalau kita kemudian bersedekah ke orang miskin sampai dia bisa makan, itu lebih bagus, karena sudah bermanfaat ke orang lain. Perlu diingat-ingat Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa aku keluar dari rumahku untuk menolong seseorang melepaskan kesulitan hidupnya, melepaskan hajatnya, itu ahabbu ilayya, lebih kusukai, kata Rasulullah, min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Aku keluar dari rumahku melepaskan hajat orang, kesulitan hidup orang, salah satunya dengan cara memberikan orang hajat hidupnya. Itu lebih kusukai, kata Rasulullah, daripada beriktikaf di masjidku ini selama
sebulan. Ini perlu difikirkan baik-baik. Jadi sedekah untuk diri sendiri okey, baik, tapi lebih hebat saat kita mampu sedekah untuk melepaskan kesulitan hidup orang, ya. Perbandingannya, kata Nabi, sebulan iktikaf di masjid Nabi itu masih kalah pahala dengan menolong orang. Kita kalau umrah Pak, itu 12 hari atau 13 hari, ya. Itu di Madinah mungkin 5 hari. 5 hari sekali solat di Madinah tu, sekali solat kata Rasulullah 1000 kali pahalanya, 1000 kali solat di tempat masjid-masjid yang lain. Anggaplah kalau kita solat wajib saja, berarti kita dapat pahala sehari itu 5000 kali solat di Masjid Baitur Rahman Ismail sehari itu. Dan itu solat saja, belum baca Qurannya, belum macam-macam dilakukan di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan kalau iktikaf itu baru 5 hari saja begitu pahalanya. Iktikaf itu tidak keluar-keluar dari masjid. Seperti iktikaf dalam Ramadan, itu dari awal tu tidak keluar-keluar. Iktikaf sebulan, di situ duduk, baca, zikir, salat berulang-ulang. Masya Allah pahalanya meledak-ledak pahala apa. Bayangkan pahala iktikaf. Namun ternyata lebih hebat pahala orang yang suka menolong orang, memberi makan orang. Makanya kita kadang-kadang lupa itu Pak. Kita mencoba beramal soleh dengan puasa Senin Kamis, tapi kita lupa yang memberi kita bukaan puasa Senin Kamis itu, dia lebih hebat pahalanya dibandingkan kita yang sedang puasa. Kenapa? Lepasnya hajat kita ni, makan minum, karena ada orang-orang yang menyedekahkan makanan-makanan berbuka, ya. Jadi kalau bisa ya diseimbangkan, kita puasa tapi juga kita bersedekah, maka sempurnalah pahala kita. Sambil puasa juga kita menolong orang untuk bisa berbuka. Itu banyak Pak, musafir-musafir berhenti di masjid karena sudah terdengar ada bukaan, ada bukaan. Makanya Nabi mengatakan apa? Man aftara sa'iman, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka dia dapat pahala semisal dengan orang buka puasa itu. Maka berubahlah menjadi sedekah yang muta'addi, yang bermanfaat kepada orang banyak. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.